Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmatnya. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan embriologi secara virtual. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah embriologi Ibu Sumyati Saadah dan Ibu Eva Fauzia, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi inseminasi buatan yang beranggotakan Lia Fahriyah, Muhammad Irfan Faiz, Muslikul Jannah, Nafasa Sauma Ramadini. Baiklah, langsung saja kepada presentator yang pertama, yaitu Saudari Lia Fahriyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah inseminasi buatan. Nah, menurut Ismaya dalam buku Bioteknologi Inseminasi Buatan pada Sapi dan Kuda menyatakan bahwa inseminasi buatan ini sudah terjadi sejak lama dan berkembang. Nah, pada awalnya inseminasi buatan ini terjadi di Arab pada masa peperangan. Nah, waktu peperangan di Arab itu menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Nah, pihak yang memiliki kuda-kuda yang kuat menginginkan kudanya lincah untuk mengejar kuda lawannya agar dapat memenangkan peperangan tersebut. Sedangkan pihak yang memiliki kuda-kuda yang lemah berniat untuk mencuri sperma dari kuda-kuda yang kuat tersebut. 3 abad selanjutnya, yaitu pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda, bersama temannya Johann Ham berhasil melihat sel sperma melalui mikroskop. Pada tahun 1780, Lazzaro Spallanzani berhasil melakukan kawin buatan pada anjing. Selain Lazzaro Spallanzani, Ivanov juga merupakan orang yang pertama melakukan kawin buatan pada sapi dan domba. Pada tahun 1914, seorang profesor dari Universitas Rom berhasil membuat vagina buatan pada anjing. Pada tahun 1925, Cass, seorang ahli Inggris, menampung sperma dari sapi dengan cara mengurut kelenjar vesicularis dan ampularis dari sapi tersebut melalui rektum. Selain pada anjing, vagina buatan juga dibuat pada sapi dan domba. Nah, vagina buatan ini dibuat oleh Rommel dan Kenzie. Pada tahun 1936, seorang ahli dari Australia yang bernama Gunn menampung sperma dari domba dengan cara elektroezakulator. Pada tahun tersebut juga telah berdiri koperasi inseminasi buatan di Denmark. Dalam percobaannya, Folge dan Varkes berhasil menyimpan sperma dalam CO2 padat di suhu minus 79 derajat Celcius dengan menambahkan gliserol sebagai bahan pelindung sperma. Pada tahun 1962, ditemukan nitrogen cair sebagai penyimpan sperma pada suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, di Indonesia, inseminasi buatan ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1950. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga dilanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan inseminasi buatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah sel sperma dan mempercepat sel sperma masuk ke dalam tuba falopi. Keuntungan inseminasi buatan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuahan normal antara 50.000 sampai 100.000 sel sperma berlomba untuk membuahi satu sel telur. Sementara inseminasi buatan, para dokter dan para petugas laboratorium melakukan seleksi terhadap sel sperma, di mana seleksi tersebut
di bawah mikroskop untuk menyeleksi atau memisahkan sel sperma yang sehat dan sel sperma yang tidak sehat. Maka keuntungan dari inseminasi buatan itu sendiri adalah akurasi terjadinya pembuahan atau kehamilan bisa mencapai 99%. Kelemahan inseminasi buatan pada manusia. Terdapat beberapa faktor, diantaranya kesalahan pada saat injeksi sel sperma. Secara alamiahnya, sel sperma memiliki enzim yang bernama akrosom yang berfungsi sebagai pengebor lapisan pelindung sel telur. Dalam proses pembuahan secara alamiah, kepala dan ekor sperma masuk ke dalam inti sel telur tersebut. Sementara pada inseminasi buatan dengan injeksi sperma, enzim akrosom yang ada di bagian kepala sperma juga ikut masuk ke dalam sel telur. Selama enzim akrosom belum terurai, maka pembuahan akan terhambat. Selain itu juga, prosedur injeksi sperma memiliki resiko melukai bagian dalam sel telur, di mana memiliki fungsi untuk pembelahan sel dan pembagian kromosom. Kelemahan selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, serta biaya yang mahal berkisar antara 34 sampai 60 juta. Tidak bisa sekali melakukan proses langsung jadi, tetapi besar kemungkinan untuk dilakukannya pengulangan. Meskipun begitu, inseminasi buatan ini setidaknya memberikan peluang kehamilan kepada pasangan suami istri yang sebelumnya mengalami infertilisasi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Muslikul Jannah. Baiklah, saya Muslikul Jannah. Pemateri selanjutnya akan membahas mengenai latar belakang inseminasi buatan atau bayi tabung. Nah, bayi tabung ini dalam bidang kedokteran disebut juga dengan fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro yang adalah pembuahan sel telur dan sel sperma di dalam tabung Petri yang biasa digunakan oleh petugas medis. Nah, inseminasi buatan pada manusia ini sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita. Nah, pertama kali berhasil dilakukan pada tahun 1970. Nah, awal berkembangnya inseminasi buatan ini karena ditemukannya teknik pengawetan sperma. Nah, sperma bisa bertahan lama jika dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan di dalam cairan nitrogen dalam temperatur 321 Fahrenheit atau 196 derajat Celcius. Nah, pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istri atau wanitanya mengalami kerusakan yang permanen. Nah, namun mulai ada perkembangan di mana kemungkinan program ini dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan dikarenakan memiliki penyakit atau kelainan lainnya. Otto Sumarwoto dalam buku Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global dengan tambahan dan keterangan dari Dr. Andes Muhammad Jumhana SH menyatakan bahwa bayi tabung pada satu pihak merupakan hikmah. Ia dapat membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan tetapi tidak bisa karena ada gangguan pada organ reproduksi. Mereka tidak dapat mempunyai anak. Dalam kasus ini, sel telur dan sel sperma suami dipertemukan di luar tubuh dan zigot yang telah jadi ditanamkan atau diimplantasi pada rahim wanita atau istrinya. Dalam hal ini, kiranya tidak ada pendapat pro dan kontra terhadap bayi yang akan dilahirkan karena merupakan keturunan genetik suami dan istri. Selanjutnya, proses inseminasi buatan atau bayi tabung. Nah, secara garis besar, faktor dilakukannya fertilisasi in vitro ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor pria atau suami dan juga faktor wanita atau istri. Faktor pria atau suami, gangguan pada saluran spermatozoa atau kelainan bentuk spermatozoa. Contoh kelainan spermatozoa, ekor sperma yang terlalu kecil atau kepala spermatozoa yang tidak memiliki akrosom. Nah, kedua ada kelumpuhan fisik yang mengakibatkan suami tidak mampu melakukan hubungan seksual. Yang terakhir yang ketiga ada minimnya jumlah spermatozoa yang mampu membuahi sel telur. Nah, jumlah spermatozoa dan kualitas spermatozoa ini menurun dapat disebabkan salah satunya ada karena merokok. Kedua ada faktor wanita atau istri. Gangguan saluran organ reproduksi wanita atau tuba falopi. Nah, biasanya itu terjadi penyumbatan di tuba falopi.
Kedua, ada endometris, kelainan di mana sel-sel yang biasa membentuk jaringan pelapis dinding bagian dalam rahim atau endometrium tumbuh di luar rahim. Ketiga, adanya antibodi abnormal pada organ reproduksi wanita yang menyebabkan spermatozoa yang masuk ke dalam tubuh tidak mampu bertahan dan berkembang. Dan masih banyak kondisi infertil lain yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, dalam melakukan fertilisasi in vitro atau transfer embrio dilakukan dengan 7 tingkatan dasar yang dilakukan oleh petugas medis. Yang pertama, istri diberi obat pemicu ovulasi yang berfungsi untuk merangsang indung telur yang mengeluarkan sel-sel telur. Nah, ini diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan akan dihentikan setelah sel-sel telur sudah matang. Yang kedua, pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari melalui pemeriksaan istri dan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Nah, yang ketiga, pengambilan sel telur dilakukan dengan penusukan jarum melalui vagina dengan ultrasonografi. Yang keempat, setelah dikeluarkannya beberapa sel telur, kemudian sel telur ini dibuahi oleh sel sperma yang telah disetujui sebelumnya dan dipilih yang terbaik. Yang kelima, setelah sel telur dan sperma dipertemukan di dalam tabung Petri, kemudian dibiarkan dengan lemari pengeraman. Nah, pemantauan dilakukan selama 18-20 jam dan kemudian esok harinya dapat diharapkan terjadi pembuahan sel. Keenam, embrio yang berada di tingkat pembelahan ini kemudian diimplantasikan ke rahim istri. Nah, pada periode ini tinggal menunggu terjadinya kehamilan. Yang ketujuh, jika dalam waktu 14 hari setelah embrio diimplantasikan ke rahim istri tidak terjadi menstruasi, dilakukan pemeriksaan air kemih untuk kehamilan dan seminggu kemudian dipastikan dengan melakukan ultrasonografi. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya adalah hukum dari bayi tabung dalam sisi medis dan agama. Apabila mengkaji tentang bayi tabung dari hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim yang dipakai oleh para ahli ijtihad agar hukum ijtihadnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Quran, juga sunnah bagi pasangan umat Islam. Bayi tabung dilakukan apabila sel sperma dan ovum suami istri sendiri tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain, bagi suami yang berpoligami. Maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim. Kemudian buahnya ditanam ke dalam rahim istri asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Surat yang berkaitan dengan inseminasi buatan adalah surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari surat tersebut dapat diketahui bahwa inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Adapun hukum tentang memindahkan embrio ke dalam rahim wanita lain adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau istri orang lain. Adapun juga hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita lain yang tidak halal baginya. Dengan hadis tersebut, para ulama sepakat mengharamkan seseorang mengawini atau melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Praktik memindahkan embrio ke rahim wanita lain berbeda dengan bayi tabung, yang diperbolehkan selama sperma dari sel telur yang dipertemukan ditanam kembali ke rahim sang istri. Pemanfaatan rahim di luar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudarat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya. Pada zaman dahulu, masalah bayi tabung atau inseminasi buatan belum timbul, sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Kita dapat menyadari bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor sperma
atau ovum lebih mendatangkan madaratnya daripada masalahnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup presentasi ini, untuk selanjutnya dilakukan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.